Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, saya akan gunakan kata teman-teman ya, nampaknya supaya lebih lebih dekat, lebih akrab ya. Apalagi kita bicara kesehatan mental. Siang ini kita tiba pada hari keempat dalam pekan Mental Health Week ya, pekan kesehatan mental dengan topik strategi efektif untuk promosi dan pencegahan kesehatan mental di tempat kerja. Narasumber pertama, saya ingin coba perkenalkan Bang Hosail Erlan Waluyo, psikolog klinis perusahaan IDN Media. Di layar sudah ada sangat jelas. Beliau Master of Clinical Adult Psychology dari UI, Universitas Indonesia. Kemudian menjadi konselor kesehatan mental, manajer budaya pada pembelajaran IDN Media sampai saat ini, pendiri firma konsultasi psikologi juga sampai saat ini, dan Direktur Utama PT Jatayu Makmur Sejahtera dari September 2018 sampai Juni 2022. Dan pencapaian utama yang disebutkan di sini membangun dan mengelola program kesehatan mental internal secara menyeluruh untuk mendukung karyawan selama pandemi COVID-19, termasuk konseling individu, terapi kelompok, dan materi edukasi. Program ini berhasil melibatkan 30% karyawan pada kuartal keempat 2021 dengan peningkatan partisipasi hingga 38% pada 2022 dan 42% pada 2023. Good luck ya, Bang Hosya. Kita panggilnya Bang Hosya ya, Bang. Selamat siang, Ya, Bang. selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman Alhamdulillah, semua. Terima sehat-sehat ya kasih Bang. kesempatannya. Oke, selanjutnya saya mau panggil kakak nih, kalau yang ini nih. Kak Marsha Demitri, eh, praktisi HR ya, eh, dari lulusan dari Universitas Atmajaya, dari psikologi dan pengalaman kerjanya dari 2024 sampai sekarang, HR Business Partner Manager Lazada Indonesia, kemudian juga Head of Organizational Development and Talent Management Lazada Indonesia. Oh, ini berganti posisi ya, Kak Marsha ya, 2021 sampai 2024. Dan sebelumnya Head of Organizational Development and Talent Management Lazada Logistik. Ya, posisi yang berbeda dari September 2023 sampai Desember 2023. Dan wow, ternyata winner of People Team Annual Award 2023 Center of Excellence kategori Lazada Group. Selamat ya Kak Marsha, luar biasa Terima ini. kasih. Dan sertifikasinya ada Data to Insight, Story IQ 2022, Voice Value and HR Josh Bersin Academy 2021, dan HR Consultant Josh Bersin Academy juga 2021. Mungkin secara singkat perkenalan dua narasumber kita pada hari ini sudah kami sampaikan. Dan selanjutnya nampaknya kita akan langsung saja beri ruang dan waktu dan layar ini kepada pembicara pertama, Bang Hosa, 20 menit, dan nanti langsung Kak Marsha 20 menit, nanti kita langsung diskusi, beri kesempatan kepada seluruh peserta. Baik, terima kasih kesempatannya sekali lagi untuk semua rekan-rekan dari komunitas dan saya akan share beberapa hal yang mungkin terkait dengan strategi ya dan promosi. Tapi sebelumnya untuk konteks, saya perlu jelaskan dulu ini tempat saya bekerja sekarang mungkin dulu dikenal sebagai Edian Media, tapi kami sudah per kuartal 3 kemarin itu sekali lagi untuk konteks mungkin saya perlu jelaskan ke rekan-rekan juga bahwa perusahaan IDN ini baru saja bertransformasi ya yang tadinya fokusnya ke bidang media sekarang menjadi consumer tech platform. Jadi ini juga satu hal yang sangat berdampak gitu secara bisnis dan juga pasti secara individual ya ke setiap pekerjanya gitu. Jadi memahami IDN itu sendiri, kita berdiri dari 2014. Ini adalah kakak beradik yang membangun IDN, Vincent dan William Utomo, dan visinya memang sangat terkait sama Indonesia itu sendiri. Kita pengen jadi perusahaan yang fokus sama Indonesia gitu ya, dan for a better Indonesia itu jadi tema besar kita. Nah, ini adalah gambaran ekosistemnya IDN. Ada 24 departemen kurang lebih di perusahaan kami. Dan in total itu tersebar di kantor Jakarta dan Surabaya serta daerah lain itu ada sekitar 720-an ya karyawannya gitu untuk saat ini. So, pastinya ketika kita bicara layanan kesehatan mental atau apapun akan terhubung sama realita yang kita jalanin.
Kemudian selanjutnya bicara tentang corporate wellness ya. Apa sih yang kita jalankan gitu di sini di IDN ini sendiri yang sudah berlangsung sampai saat ini gitu ya teman-teman. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau bicara fitur yang terhubung sama corporate wellness, sebetulnya kita coba cover semua area. Jadi di IDN ini kita punya gym facilities yang boleh digunain sama seluruh karyawan, dan kita juga punya IDN Club, tempat wadahnya ya untuk activity olahraga, dan tentunya saya aktif sebagai mental health counselor juga gitu. Jadi role saya itu adalah psikolog untuk perusahaan gitu. Kurang lebih seperti itu, di mana saya serve semua kebutuhan yang terkait mental health untuk di company gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang mental health sendiri atau bagaimana praktik kesehatan mental, saya rasa ada 5 hal atau 5 essentials ini yang perlu didiskusikan terlebih dahulu gitu ya. Terutama kalau teman-teman mau berkaca apakah model ini sudah diaplikasikan atau belum gitu di organisasinya masing-masing. Dan ini yang perlu kita lihat gitu ya. Ada 5. Yang pertama itu adalah protection from harm. Yang kedua adalah connection and community. Yang ketiga itu adalah work-life harmony. Keempat adalah mattering at work. Dan yang kelima adalah opportunity for growth. Jadi nanti seiring ini dijelaskan, teman-teman bisa sambil ngecek ya, apakah ini sebenarnya udah jadi narasi belum sih di tempat kerja kita gitu. Kita sudah membicarakan ini atau belum gitu, atau bahkan mungkin sudah materialize jadi sesuatu yang sifatnya konkret gitu, jadi project atau jadi activity. Mulai dari yang pertama, protection from harm, ini bicara tentang dua basic human needs, safety sama security, dan komponennya antara lain memprioritaskan workplace physical and psychological safety. Yang kedua itu enable adequate rest. Yang ketiga normalize and support mental health. Dan yang keempat adalah operationalize diversity, equity, inclusion, dan accessibility. Norma-normanya, polisinya, dan programnya harusnya yang aktif dan ada sekarang di organisasi, skalanya besar ataupun kecil, mengcover ranah ini. Ya, jadi semua pendekatan bicara mental health itu harusnya berakar pada needs tertentu. Yang kedua, connection and community. Ini ada dua human needs yang di represent, yakni social support dan belonging. Dan ini beberapa komponennya. Mulai dari create culture of inclusion and belonging, cultivate trusted relationship, foster collaboration and teamwork, serta udah sorry itu 3, dan langsung disambung ke work life harmony. Ini yang selalu jadi pembicaraan. Sayangnya banyak dari generasi yang lebih senior itu menyampaikan bahwa tema work life ini digaungkannya sama Gen Z. Padahal sebenarnya work life harmony penting buat semuanya sih, nggak cuma buat Gen Z aja gitu ya. Karena human needs-nya sama, ya ini otonomi sama flexibility. Dan komponennya itu antara lain provide more autonomy over how work is done, make schedules as flexible and predictable as possible, increase access to paid leave, dan respect boundaries between work and non-work time. Ya, even though ini kedengaran common dan ya emang bener sih gitu ya. Mungkin ada sedikit kedengaran klise gitu, tapi perlu diperhatikan apakah ini sudah betul-betul diterapkan atau diyakini sebagai sesuatu yang penting. Yang keempat adalah mattering at work. Ini bicara tentang dua lagi kebutuhan dasar, dignity sama meaning. Ya, beberapa komponennya adalah provide a living wage gitu ya. Kayaknya kita agak susah ngomongin kesehatan mental gitu, sementara ya gaji yang diberikan aja nggak cukup gitu atau tidak layak gitu ya. Dan kemudian engage workers in workplace decisions. Ini memberikan support dan juga peluang untuk ambil keputusan, build a culture of gratitude and recognition, dan connect individual work with organizational mission. Jadi matter at work ini adalah rasa bahwa kita tuh punya purpose gitu ya, dan memang penting dalam pekerjaan kita. Lalu yang kelima, opportunity for growth. Ini essentials yang bicara tentang dua human needs, learning dan accomplishment. Karena ya tentunya ketika kita sudah aktif dalam dunia kerja, ada pertanyaan terkait bagaimana kita bisa grow. Dan ini adalah bagian dari organizational responsibility untuk kemudian offer quality training, education, and mentoring. Dan kemudian foster clear, equitable pathways for career advancement. Bagaimana kita bisa naik, bisa progress, dan juga ensure relevant and reciprocal feedback. Ini yang masih kayaknya masih jadi agenda yang harus diusahakan di banyak organisasi. Terus gimana sih kita melakukannya secara step by step? Em, Sejujurnya kalau di organisasi yang sekarang ini adalah mungkin salah satu organisasi, satu perusahaan yang punya dedicated mental health counselor.
Jadi saya udah dapat support dari awal gitu ya. Rekan-rekan ini adalah satu kemudahan juga gitu sebenarnya untuk membuat program mental health yang bisa benar-benar dijalankan. Tapi kalau kita bicara in general, gimana sih mengeksekusinya step by step gitu ya? Mungkin ada pendekatan yang lebih ideal. Dari yang awal adalah asesmen awal, ini yang penting banget untuk dilakukan identifikasi kebutuhan dan kondisi kesehatan mental saat ini. Pastinya kita butuh tahu baseline kita seperti apa dan kita bisa pakai alat ukur apapun, tentunya juga tidak eh, mengurangi potensi masalah yang ada ya, biasa tingkat partisipasi yang rendah atau jawaban yang nggak jujur. Iya, jadi saya lanjutkan lagi ya. Ini strateginya itu harus diterapkan supaya tingkat partisipasi atau yang rendah atau jawaban yang nggak jujur ini bisa dimitigasi dengan menjaga kerahasiaan data dan dorong partisipasi melalui komunikasi internal serta leadership endorsement. Jadi pastinya sih teman-teman kalau ngomongin tentang kesehatan mental, konteksnya organisasi mau menerapkan strategi tertentu, support dari manajemen itu paling penting. Please fokusnya diarahkan ke situ dulu karena agak sulit untuk mengeksekusi langkah tertentu ketika tidak ada dukungan yang memadai. Kemudian yang kedua penyusunan kebijakan dan program. Ini butuh tim khusus sih. To be honest ketika masuk ke sini saya cuma sendiri meskipun saya bagian dari tim HR tapi saya tetap harus ngelola programnya sendiri. Jadi I start small untuk kemudian merumuskan modelnya seperti apa yang aktif dilakukan itu adalah one on one counseling sama grup counseling dan kemudian promosi dan pencegahan untuk isu-isu kesehatan mental. Ya, jadi yang penting kebijakannya itu meskipun sederhana tapi konsisten. Jadi kalau ada di sini yang diaplikasikan di IDN itu adalah memang mental health counselor itu harus selalu standby gitu ya untuk merespons kebutuhannya. Kemudian yang ketiga pelatihan untuk manajer dan staf tentang kesehatan mental. eh, Semuanya pasti perlu di educate ya teman-teman gitu. Bagaimana kita bisa ngasih pelatihan rutin buat manajer untuk karyawan kita gitu, perkenalkan ini kepada mereka karena meskipun dialog tentang kesehatan mental itu udah banyak dilakukan, udah banyak dibicarakan gitu, tapi kayaknya belum merata ya pemahamannya. Jadi bisa tetap ada orang yang nggak nyaman untuk ngomongin gitu. Makanya kita harus mulai pelan-pelan dan coba introduce mereka ke gagasan tentang kesehatan mental. Itu yang bisa dilakukan. Lalu kemudian ada penyediaan layanan dukungan psikologis pasti harus ada apapun bentuknya, mulai itu employee assistance program yang mungkin menggunakan akses dari konsultan gitu ya, bisa juga ada konselor aktif atau sesi terapi dengan psikolog profesional. Dan ini harus dikenali dan dipahami oleh seluruh karyawan. Jadi komunikasi internal itu jadi esensial ya di sini dan tidak boleh ditawar gitu maksudnya. Kemudian normalisasikan penggunaan layanan ini melalui kampanye internal yang pastinya harus dijelaskan bahwa programnya ada, aktif, dan disupport. Lalu kelima itu adalah penguatan komunikasi internal tentang kesehatan mental. Harus ada ruang dialog terbuka di town hall, di rapat-rapat besar gitu ya. Dan jangan sampai karyawan tuh ngerasa kampanye itu hanya formalitas dan nggak berdampak nyata gitu. Karena harus ada data nyata, data contoh yang real, data dari assessment, dan juga praktik yang evidence based yang sudah diimplementasikan seperti apa. Yang keenam, ciptakan lingkungan kerja yang sehat, ada ergonomi dan keseimbangan work life tadi ya. Evaluasi semuanya, tempatnya cukup terang nggak sih gitu. Jadwal kerjanya udah bagus belum sih, ergonominya udah baik belum sih, dan beri fleksibilitas kerja apabila mungkin dan dorong budaya ini gitu. Ya, karyawan tidak memanfaatkan kebijakan fleksibilitas atau malah overworking itu potensi masalahnya. Makanya edukasi terhadap manajer dan karyawan tentang pentingnya fleksibilitas dan istirahat itu jadi sesuatu yang krusial. Oke, yang ketujuh adalah monitoring dan evaluasi program. Semua program pasti harus dicek bagaimana jalannya, bagaimana kemudian adopsinya gitu dan bagaimana dampaknya gitu ya. Dan pastikan yang kemudian mengelola hasilnya itu bukan cuma tim yang mengerjakan ranah kesehatan mental saja tapi juga ke manajemen. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kedelapan, pemimpin sebagai role model kesehatan mental ya, ini yang paling efektif dan paling powerful menurut saya gitu bahwa memang leadernya itu harus berpartisipasi aktif gitu. Jadi jangan sampai
program atau project atau apapun gitu ya itu tidak disupport oleh leadernya gitu. Kemudian nextnya penguatan kebijakan anti stigma karena kita bicara kesehatan mental masih banyak yang menganggap itu adalah problem dan kemudian ya jadinya harus apa ya distigmatisasi gitu itu masalah gitu gue nggak mau psikolog kan gue nggak gila contohnya kayak gitu ya itu masih ada dan itu tetap harus direspons dengan dialog terbuka ya untuk membicarakan tentang isu kesehatan mental. Dan yang ke-10 tentunya kita harus celebrate any success, small wins kita gitu ya, bikin activity gitu, bikin satu announcement ketika memang ada yang berkontribusi direct kepada kesehatan mental gitu ya. Dan ini perlu dilakukan tidak hanya secara seremonial, tapi juga dikaitkan dengan pencapaian yang nyata. Dan mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, gitu yang pertama yang harus diingat adalah selalu mulai dengan apa yang Anda punya. Kadang-kadang kita udah mikir butuh macem-macem, jadinya kita nggak semangat gitu untuk memulai program gitu ya. Jadinya malah nunggu sampai ada kelengkapan tertentu dan kita kita buang waktu. Dan yang kemudian transformasi itu selalu top down. Jadi kalau perubahan dari bawah itu namanya revolusi. Jadi mungkin dan revolusi itu tidak selalu berbuah baik kali ya meskipun juga sangat inspiring gitu kadang-kadang. Tapi selalu usahakan bahwa perubahan itu disupport dari atas. Yang ketiga start small dan fokusnya itu pada konsistensi, bukan pada skala langkahnya saja. Kayak langkahnya harus besar nih, harus impactful gitu. Tapi kadang-kadang kita bikinnya kecil aja, tapi asal konsisten itu lebih punya dampak. Yang keempat, ide itu banyak dan biasanya value-nya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi pastikan ide itu harus selalu turun jadi sebuah strategi, jadi sebuah perencanaan yang sistematis. Yang kelima, jangan pernah lupa tentang physical health karena dari pengalaman saya sih, saya bisa bilang 80% orang yang mengakses layanan konseling psikologis itu juga punya isu dengan kesehatan fisik. Ya, jadi there's no health without mental health, tapi juga nggak ada health tanpa membicarakan physical health. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu perhatian dan waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Hosha. Sekarang saya lihat jam 41, masih ada 4 menit lagi Bang Hosha. Mau ada tambahan nggak? Kalau Cukup mau sih ada dari tambahan. aku Ibu. Oke, baik. Terima Nanti kita kasih. di diskusinya mungkin ya. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Hosa yang sudah sangat strictly ya menjelaskan bagaimana tadi saya menggarisbawahi adalah support dari corporate ya. Karena tanpa support Betul. akan sulit untuk implementasi sebagai psikolog kesehatan mental ya. Oke. Kemudian juga terakhir tadi menyampaikan bahwa jangan abaikan juga kesehatan fisik dan stigma juga tadi menarik ya. Gue nggak mau ke psikolog lah, emang gue gila. Ya itu masih ada Menarik itu. narasi seperti Aku itu ya. highlight beberapa hal menarik saja ya, Bang Hosa ya. Terima kasih ya Kak. Baik Kak Marsha, over to you, 20 menit mendatang. Silakan. Oke, terima kasih Bu dan juga teman-teman panitia yang lain dan juga halo Mas Oja, nggak tahu masih ingat aku Hai. apa enggak. Ingat dong, Oke. Welcome. Terima kasih udah mengundang aku di sini. Kalau tadi Mas Oja udah jelasin sangat amat baik dengan strateginya. Kalau aku kayaknya boleh sharing-sharing aja ya, lebih ke best practice apa sih yang udah terjadi, yang sudah dilakukan nih sama perusahaan aku yang sekarang dan juga yang perusahaan aku yang sebelumnya. Nah, mungkin aku boleh minta bantuan Mbak Lenggo untuk share screen. Oke, thank you. Nah, mungkin di sini aku lebih banyak sharing aja ya, cerita-cerita apa yang sudah terjadi gitu. Tapi sebelumnya aku juga mau kenalin diri terlebih dahulu, walaupun tadi Mbak Tetri sudah sempat jelasin sedikit. Di slide pertama mungkin Mbak Lenggo boleh? Ya, aku lulusan Atmajaya University gitu di major psychology di tahun 2012 aku lulusnya. Dan tadi udah sedikit dijelasin begitu lulus aku pertama kali masuk di Wings Group. Mungkin taunya kayak kecap sedap mie sedap, Floridina top kopi, Milku gitu-gitu ya. Nah, itu di Wings Group aku di sana sebagai rekrutmen. 2,5 tahun di sana lalu saya pindah ke Astra International Head Office sebagai Human Capital Services 2 tahun, handle untuk organizational development, organizational culture, IR, dan juga
talent development dan juga rekrutmen. Lalu aku pindah rotasi, aku handle untuk leadership development-nya Astra Management Development Institute atau kayak corporate university-nya lah gitu kalau orang-orang lebih familiar ya. Lalu aku di Astra tuh 6,5 tahun, lalu akhirnya aku pindah ke Lazada Indonesia. Sekarang aku di Lazada, tadinya aku pertama kali di OD-nya, OD dan talent, lalu baru per tahun 2024 ini aku handle untuk di HRBP-nya. Itu singkat dari aku. Oh ya, mungkin titipan pesan sekarang lagi 10-10, campaign 10-10 double date, jangan lupa untuk belanja di Lazada ya. Oke, boleh next-nya Mbak Lenggo? Nah, sebenarnya kenapa sih pertanyaannya, kenapa sih penting untuk memelihara kesehatan mental di tempat kerja? Dan menurut artikel dari WHO di tahun 2021 tentang mental health in a workplace, lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental itu sebenarnya berpotensi meningkatkan produktivitas employee tersebut hingga 12%. Jadi tidak hanya memang kita mempush karyawan untuk fokus dengan KPI ataupun OKR-nya, tapi dengan kita bisa memperhatikan kesehatan mental mereka, sebenarnya itu juga mempengaruhi untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja. Next-nya. Nah, boleh next lagi, sorry. Nah, tapi sering banget, bener kata Mas Oja, tadi sebenarnya udah dijelasin gitu ya, banyak banget stigma yang terhadap masalah kesehatan mental di tempat kerja menjadi salah satu penghalang. Kalau misalkan orang tuh kalau disuruh ke psikolog tuh pikirnya udah negatif duluan. Emangnya saya kenapa? Emangnya kenapa saya harus seperti itu? Terus ketika ngelihat teman saya yang breakdown di kantor itu beberapa kali juga saya sering terjadi ya, orang-orang tidak memiliki pemahaman yang sama sehingga lebih memilih untuk menjauhi, membicarakan hal yang tidak baik di belakangnya, bukannya mendukung. Boleh next lagi? Nah, lalu apa yang HR bisa lakukan? Aku di sini sebagai kacamata HR ya. Praktisnya apa sih yang sebenarnya bisa kita berikan kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kita untuk bisa memastikan bahwa kita peduli terhadap kesehatan mental dari seluruh karyawan nih. Yang pertama, mungkin boleh next. Yang pasti adalah HR dan manajer langsung dari orang tersebut sebagai safe place bagi karyawan. Safe place itu maksudnya gimana sih? Dimana karyawan tuh bisa cerita tanpa takut dijudge, tanpa takut untuk diomongin ataupun disebarluaskan ke yang lain. Caranya gimana? Banyak hal. Yang pertama adalah pentingnya untuk memberikan seminar ataupun pengetahuan kepada HR dan juga manajer, terutama manajer bahwa kesehatan mental di tempat kerja itu penting banget untuk menjaganya. Gitu. Apalagi kalau misalkan tahu dengan sekarang banyak banget startup tech company yang sangat amat memiliki pressure yang tinggi, pace kerja yang juga tinggi, sehingga stresnya pun tinggi, stres di tempat kerja tinggi, mungkin aja ada beberapa masalah yang di di rumah ataupun dengan hubungan personal, itu membuat mental seseorang itu tidak begitu baik lah ketika dia datang ke kantor. Nah, HR dan juga manajer langsung harus bisa memiliki suatu empati yang bisa diberikan ke karyawannya. Nah, kalau misalkan HR di sini mungkin saya lebih fokus ke HRBP-nya biasanya ya, atau yang memang langsung berhubungan dengan employee-nya yaitu sebagai business partner. Lalu boleh next. Yang kedua, ini adalah hal yang menurutku dasar banget. Berikan hak sebagai karyawan. Haknya itu apa sih? Yang pertama, basic aja deh. Membayarkan salary sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di awal, yang sudah disetujui di awal. Minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu UMR. Lalu, kalau misalkan memang dari awal sudah memberikan jadwal masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, berikanlah memang haknya bahwa harus datang
harus pulang di jam tersebut. Soalnya biasanya banyak banget tuh Mbak Tetri, kalau udah jam 6 ataupun jam 5 yang memang sudah waktunya, tapi karena ya nggak enak atasannya belum pulang ataupun nggak enak teman-temannya yang belum pulang, mereka menjadi pressure sehingga mereka lebih lama di kantornya. Gitu. Dengan memberikan fleksibel waktu ataupun memberikan memang hak untuk pulang tepat waktu itu menjadi salah satu bukti dari HR dan atasan langsung bahwa kita bisa mendukung work-life balance-nya juga. Nah, terus cuti. Nah, ini menjadi salah satu topik yang cukup menarik juga, Mbak Tetri. Sekarang itu walaupun memang pemerintah memberikan jatah cuti dari undang-undang biasanya minimal adalah 12 hari dalam 1 tahun, tapi sulit banget tuh biasanya bagi teman-teman yang ingin mengajukan cuti. Padahal cuti itu hak ya, Mbak Tetri ya, tapi seringkali tidak diperbolehkan. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa menjadi bisa menjadi fokus dari teman-teman HR untuk menyadarkan kepada seluruh direct manager bahwa setiap karyawan itu berhak untuk mengambil cutinya, dan ketika mengambil cuti itu usahakan untuk tidak diganggu. Sekarang udah biasa banget Mbak Teti, saya ngelihat sering di TikTok ataupun di Instagram, orang menormalisasikan ketika lagi cuti, lagi di pantai gitu ya Mbak, atau lagi di daerah mana bersama dengan keluarga, tetapi buka laptop dan bekerja. Itu salah satu yang bisa kita push bahwa jangan menormalisasi hal tersebut, berikan haknya cuti untuk benar-benar mereka fokus terhadap keluarganya. Dan jika misalkan mereka harus lembur, ya kita nggak bisa pungkiri ya, mungkin memang ada beberapa waktu seseorang itu harus bekerja lebih lama karena sedang menghandle suatu project, ataupun memang ada event yang mengharuskan dia bekerja lebih lama. Nah, berikanlah, bayarkanlah lemburnya. Ataupun biasanya kalau di tempat kami tidak ada untuk membayar lembur, tapi kita mengganti lembur kami menjadi cuti. Nah, hak-hak yang seperti itu, basic seperti itu harus diberikan kepada karyawan. Dan juga dengan mereka bisa memprioritaskan work-life balance, mereka bisa membagi waktunya tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk diri sendiri dan juga untuk keluarganya. Boleh next juga? Nah, ini adalah salah satu contoh yang memang sudah diterapkan di Lazada. Kita kalau di sini sebutnya work hard, play hard gitu ya. Kalau misalkan kita lagi mau campaign, itu memang teman-teman di sini prepare-nya sangat amat kencang gitu ya, karena harus berhubungan dengan seller, harus kontak mereka untuk memastikan bahwa campaign-nya memang berjalan dengan lancar dan segala macam. Tetapi meanwhile ketika mereka work hard untuk mempersiapkan campaign, ketika di hari campaign seperti hari ini kita menyediakan makanan untuk mereka agar mereka juga bisa lebih rileks gitu ya. Dan biasanya ketika ada campaign juga kita menyediakan massage. Enak ya Mbak Tetri ya. Jadi kita di kantor kita memanggil Kokuo Massage gitu ya, agar mereka bisa rileks sejenak untuk meninggalkan pekerjaannya. Tapi nggak lama Mbak, cuma 10 menit aja agar lebih rileks. Habis itu mereka bisa balik lagi ke workstation-nya untuk bekerja. Selain itu, kita paham juga dengan keadaan mungkin banyak banget pressure. Pressure itu muncul dari manapun, bisa dari atasan, bisa dari rekan kerja, ataupun dari manapun. Dan kita harus mempunyai waktu untuk melepas stres. Oleh karena itu, kita juga ada nih di sini, kayak boxing machine, lamp game, claw machine, yang juga untuk menyalurkan gitu ya stres kita. Gitu. Terus kita juga ada beberapa event-event yang memang membuat kita membalancekan antara work dan pekerjaan dan juga aktivitas di luar dari pekerjaan kita. Boleh next lagi?
Nah, selain itu kita juga ada kayak misalkan acara untuk keluarga, Mbak. Jadi Lazada Day ini nggak hanya untuk karyawannya, tapi kita juga endorse, oke, ayo kita berikan waktu untuk keluarga kita bersama-sama untuk kita refreshing. Next lagi. Nah, selain itu kita juga punya campaign-campaign. Setiap tahun campaign kita berubah-berubah, tapi untuk di tahun ini kita punya campaign-nya ada 3. Yang pertama adalah Grow Muscle. Aku setuju banget dengan tadi yang Mas Oja bilang bahwa kita juga harus memperhatikan physical health gitu ya. Nah, ini salah satu yang kita lakukan di mana kita juga mengadakan exercise class, ada yoga. Kalau yang nggak suka yoga, kita juga ada HIIT dan juga ada Muay Thai dan beberapa kelas-kelas yang lain. Dan kita juga membawa, kita nggak punya gym room kayak tempatnya Mas Oja, sayang sekali belum ada gitu ya, tapi kita membawakan kelas-kelas ya gitu, jadi kayak kelas-kelas exercise. Selain itu kita juga ada kayak makanan-makanan sehat dan juga sorry ini hilang. Ya, makanan sehat dan juga kita juga ada treadmill gitu. Tapi treadmillnya memang nggak sepenuhnya ya, nggak full terusan ada gitu. Hanya di waktu-waktu tertentu aja. Nah, selain grow muscle, kita juga grow mindset. Jadi nggak hanya ototnya aja yang kita exercise, kita juga memberikan banyak sesi-sesi kayak sesi diskusi kayak seperti ini, sesi sharing. Ada juga dengan Prasetya Mulya, Prita Gozi untuk yang pembicara finansial, Mary Riana, dan juga beberapa talk show yang lainnya untuk membuat kita lebih rehat sejenak dari pekerjaan. Selain grow muscle, grow mindset, selanjutnya kita juga ada grow joy. Boleh next? Jadi Grow Joy Campaign ini kita membuat suatu ruangan di tempat kita, tapi ini hanya 2 minggu, Mbak Tetri, waktu itu, di mana kita memberikan 3 PS5 untuk mereka bisa mainkan gitu. Kapan sih? Apakah during break aja? Enggak. Kita memberikan dari jam 12 sampai jam 8 malam mereka bisa datang, tapi memang kita mempush mereka untuk bisa responsibility terhadap pekerjaannya. Jadi kita percaya banget bahwa teman-teman di kantor kami itu sudah bisa membagi waktunya dengan baik. Jadi boleh datang ke Grow Joy ini untuk main, ataupun di sini juga ada tempat karaoke, tapi dengan tetap mendeliver KPI-nya gitu. Jadi tetap ada batasan waktu biasanya untuk kita bermain di sini. Boleh next? Nah, ini adalah contoh-contoh event-event yang lain. Kita ada 17-an kemarin, kita ada dekorasi, ada tarik tambang, terus kita ada makanan-makanan Indonesia. Next. Nah, selain work-life balance dan memberikan hak dasar yang memang perlu, yang ketiga adalah menurut saya adalah berikan akses ke psikolog ataupun psikiater profesional. Di sini boleh next, kita juga memiliki yang namanya EAP, Employee Assistance Program, di mana atau disebutnya sebagai last listen. Kita percaya bahwa perusahaan yang memberikan dukungan terhadap kesehatan mental itu meningkatkan produktivitas sebanyak 22%. Ini berdasarkan Society of Human Resource Management di tahun 2022 di jurnalnya yaitu Mental Health Benefits in the Workplace. Nah, karena salah satu dukungan jurnal ini, kita juga mengadakan yang namanya last listen. Kita menghubungkan teman-teman karyawan dengan psikolog profesional. Kalau misalkan psikiater itu memang bisa di cover oleh oleh asuransi, tapi untuk psikolog, jadi kita bekerja sama dengan salah satu vendor agar mereka bisa langsung konsul boleh, terapi boleh, assessment boleh.
gitu. Tergantung mereka masalahnya ada di mana. Dan kita dan mungkin karena kebanyakan teman-teman di sini adalah Gen Z, Mbak Tetri, itu sekitar hampir 50% kita Gen Z, sisanya Gen Y, dan Gen X itu kayak cuman less than 10% of our employee yang Gen X. Sehingga kesadaran untuk kesehatan mental di sini itu cukup tinggi gitu. Jadi program ini itu cukup banyak dipakai oleh teman-teman di Lazada gitu. Ketika mereka hanya pengen cerita aja, ataupun mereka sudah merasa mereka penuh stres, ataupun ada masalah dari kantor ataupun di luar kantor, ataupun mereka mau melakukan assessment terhadap merekanya sendiri, kita juga bisa membantu ini, dan kerahasiaannya juga terjamin. Nah, kalau misalkan, jadi kayak saya summary ya, Mbak Tetri ya, secara keseluruhan penting banget untuk memiliki lingkungan dengan yang mendukung kesehatan mental, karena memang kita tahu bahwa dengan kita mendukung kesehatan mental, secara keseluruhan produktivitas karyawan terhadap achievement-nya itu juga bertambah. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendukung? Banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi menurut saya ada 3 hal yang menjadi basic untuk seseorang bisa mendukung karyawannya sebagai HR gitu ya. Yang pertama adalah HR dan atasannya untuk menjadi safe place bagi karyawan, sehingga kalau misalkan terjadi sesuatu, atasan dan juga HR menjadi salah satu orang yang bersedia merangkul. Yang kedua adalah memberikan haknya dan memberikan work-life balance. Dan yang ketiga itu adalah memberikan akses ke profesional sehingga membantu mereka jika misalkan mereka membutuhkan diskusi, konsultasi, ataupun assessment terhadap orang profesional. Demikian Mbak Tetri. Kita aplaus dulu buat Kak Marsha, luar biasa. Singkat, padat, tapi pas banget waktunya loh, 15 menit. Manajemen waktunya bagus banget. Teman-teman, tadi Kak Marsha sudah menarik ikhtisarnya dengan 3 poin. Tapi yang tadi yang saya coba cermati adalah menarik sekali ya, Kak Marsha, ada kegiatan Grow Muscle, ada Grow Mindset Campaign, kemudian ada Grow Joy Campaign, ada kegiatan 17-an, pokoknya yang bikin refresh ya kepada para karyawan di perusahaan. Dan yang tidak kalah pentingnya yang terakhir tadi disebutkan adalah berikan akses. Artinya ketika diberikan akses tentu yang akan memberikan menjadi teman dialog, teman diskusi tadi ya juga disediakan. Dalam hal ini tadi Bang Hosha juga demikian, Kak Marsha juga demikian, memerankan dirinya menjadi psikolog kesehatan mental di corporate-nya masing-masing. Menarik kedua pembicara kita siang hari ini. Tapi ini dua-duanya dari swasta ya, tidak ada yang dari negeri ya. Oke, harusnya ada satu nih ya dari negeri ya, jadi seperti apa gitu. Baik, anyway, kita punya waktu cukup untuk tanya jawab dan diskusi kepada teman-teman. Silahkan untuk raise hand. Namun izinkan saya membacakan yang sudah ada di room chat ya, Kak Marsha dan Kak Hosya. Atau bahkan sudah membaca, Kak Hosya dan Kak Marsha. Kalau sudah membaca bisa langsung respon, tidak perlu saya bacakan lagi. Kalau belum saya bacakan. Baik, yang pertama dari Nuning Ruhmawati, PPGAIA. Izin pertamanya, bagaimana kalau leader dalam sebuah lembaga tidak mau diberi masukan atas sikap dia dalam memimpin lembaga? Selalu marah, dan ketika membuat aturan tapi malah sering dilanggar sendiri, dan jika dia menegur stafnya di depan staf yang lain, atau dia menegur staf di WAG lembaga, bikin malu di depan publik berarti ini ya. Kalau menemukan leader seperti ini, apa sikap staf terbaik yang dilakukan untuk mengingatkan leader tersebut? Dan pertanyaan ini untuk dua narasumber kita. Mungkin Kak Bang Hosya terlebih dahulu, silakan untuk meresponnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya boleh kasih jawaban yang langsung sih ya,
Kalau memungkinkan cari tempat kerja baru aja deh gitu. Maaf nih ngomong apa adanya. Saya bisa saya bungkus sih dengan kayak mungkin bisa diajak ngomong baik-baik dulu atau mungkin kita bisa kirimin surat gitu ya. Tapi pada dasarnya menurut saya ya manusia tuh nggak berubah sih gitu, maksudnya nggak cepat berubah juga lah gitu. Jadi pada titik tertentu ketika penolakannya terlalu kuat dan kemudian power distance-nya tidak bisa dijembatani, dalam arti kata beliau itu posisinya atasan, dia tidak membuka ruang dialog gitu. Sebenarnya pilihan yang paling logis mungkin naik ke satu tingkat lagi di atas beliau ya kalau masih ada, dan kemudian mengajak untuk membicarakan hal ini gitu. Tapi itu yang saya bilang tadi gitu, transformasi kan semua mulai dari atas ya. Kalau kendalanya ada di atas gitu, dan uh, with all due respect sama Bapak Ibu di sini gitu ya, tapi tetap pertimbangkan kemungkinan untuk ya mencari tempat lain yang lebih baik sih gitu. Karena kalau ditanya harus ngapain, ya banyak sih tipsnya juga gitu ya. Tapi saya nggak bisa meyakini apa yang saya sampaikan juga sih gitu. Kalau Hmm. Ibu ngerasa atau Bapak ngerasa sudah dicoba secara optimal gitu, saya udah coba ngomong baik-baik, tapi orangnya tetap meneror semua bawahannya, tetap mengaplikasikan apa tuh namanya perilaku-perilaku yang nggak pas gitu. Rasanya bukan tanggung jawab kita juga sih untuk mengubah beliau gitu. Bikin proposal yang proper aja gitu menurut saya secara tertulis, ini yang menurut saya penting dilakukan, dan kalau itu di reject ya sudah gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang dia lakukan itu degrading gitu ya, merendahkan atau dia ya menekan gitu ya dan bikin kita tambah stres gitu ya, lebih baik ditegur langsung sih gitu. Dan lagi-lagi ya saya menyampaikan ini dengan semua kelembutan hati yang saya punya gitu, karena saya tahu ngomongnya gampang praktiknya susah gitu. Coba aja Pak, orang yang ngomongnya susah diajak ngomong gitu. Makanya batasnya itu adalah sejauh mana Ibu atau Bapak ini mau membuat perubahan gitu, karena kesehatan mental kalian kan juga penting ya gitu. Jadi ya ngapain repot-repot gitu ya kan. Kalau memang peluangnya ada gitu, arahkan energinya dan fokusnya untuk explore another opportunity gitu. Tapi kalau memang situasi terberi, eh, mau nggak mau saya nggak punya opsi untuk pindah gitu ya, pilihannya hanya cuma deal sama orang ini, ya menurut saya survive aja dengan kondisi terberinya gitu ya, tapi bukan serta-merta harus di ubah gitu. Paling yang lebih aplikatif dalam keseharian, setiap perilakunya muncul tetap diingatkan, Pak, mohon perilakunya ini diperhatikan gitu, Pak, ini ada yang tersinggung atau apa ya. Kalau dia malah tambah marah dan malah membahayakan Bapak Ibu sekalian, I don't think it's worth the battle ya. Tapi itu Bapak Ibu yang tahu sih gitu. So kalau mau berjuang jalannya ada, itu silahkan di counter, silahkan diingetin secara konsisten, selalu lewat jalur yang lain, coba cari channel ke atas untuk bisa mengingatkan dan mengumpulkan fakta gitu, layaknya kita mau memproses suatu perilaku yang tidak sesuai gitu ya. Tapi rasanya kalau itu tidak lagi jadi option, nggak apa-apa banget ya Bapak Ibu gitu. Mahal lagi, sama lah kayak kesehatan gitu. Kesehatan fisik juga kan ya, kesehatan mental equally important juga gitu. That's sejujur saya bisa berikan jawaban sih gitu. Tapi feel free kalau mau digali Oke. lagi gitu. Makasih Bu Tetri. Makasih Bang Hosa. Jadi memang tidak mudah ya. Artinya, tapi kalau saran Bang Hosa tadi eh, apa namanya cukup menohok ya. Udah cari tempat kerja lain aja. Oke, mungkin dari Kak Marsha untuk pertanyaan yang sama, karena minta dari dua-duanya. Iya, sebenarnya nggak sedikit banyak lumayan sama lah ya dengan Mas Oja. Jadi kalau dari saya sendiri, saya akan bertanya balik ini perusahaan apa gitu, dan di level apakah si bapak tersebut gitu. Karena jika misalkan memang ada orang yang bisa Anda ajak bicara, di mana levelnya itu minimal sama ataupun lebih tinggi dibanding orang tersebut, kamu bisa cerita dengan orang tersebut dengan quote unquote adalah orang tersebut bisa dipercaya gitu ya. Atau biasanya ada di beberapa perusahaan yang mereka itu ada aplikasi whistleblower di mana kita bisa secara aman untuk istilahnya mengadukan dari orang tersebut. Tapi balik lagi, di level apakah orang tersebut? Jika misalkan orang tersebut sudah level yang paling tinggi di perusahaan, saya bisa bilang itu akan cukup sulit gitu ya. Tapi kalau misalkan orang tersebut tidak berada di level yang lebih tinggi, paling tinggi, dan kamu memiliki seseorang yang bisa diajak bicara di mana posisinya lebih tinggi dari orang tersebut atau minimal setara, biasanya kalau misalkan di perusahaan swasta itu ada HRBP, bisa ngobrol ke mereka. Walaupun
balik lagi, yang namanya habit, behavior, itu sulit banget untuk dirubah gitu ya. Dan nggak bisa hanya dengan satu kali teguran tuh akan bisa berubah. Jadi balik lagi ke Bapak atau Ibu yang memberikan pertanyaan untuk bisa menilai seberapa kamu bisa bertahan di situasi tersebut dengan mempertimbangkan terkait dengan kesehatan mental kamu sendiri, terus bagaimana posisi dan juga resiko yang akan ter, yang akan keluar ketika Anda melakukan hal tersebut. Gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih nih saling melengkapi jawaban dua narasumber kita. Tinggal berpulang kepada Bu Nuning sendiri ya, Bu Nuning. Eh, kita beralih ke pertanyaan kedua mungkin ya. Dari, maaf ini Mbak atau Mas ya, dari Ari namanya soalnya. Ini bisa laki-laki bisa perempuan nih. Bagaimana mendorong perusahaan kecil memberikan hak seperti UMR dan work-life balance, khususnya di sekolah. Atas nama dedikasi kinerja harus bekerja di luar jam kerja, karena ada kata guru pahlawan tanpa tanda jasa. Silakan, nampaknya Bang Oja duluan. Silakan. Ya, terima kasih nih Mas atau Mbak Ari ya pertanyaannya. Saya akumulasi mungkin 10 tahun nih jadi dosen, jadi saya ngerti banget nih terminologi ini. Ya kan, jadi nggak ada ya terminologi guru pahlawan tanpa tanda jasa kemudian diterjemahkan ke arah oh ya udah gajinya ngepres aja terus udah gitu kerjanya overload gitu. Itu toxic environment namanya gitu kalau menurut saya sih. Dan saya butuh satu dasawarsa lagi menyadari itu gitu ya. Jadi ya semoga teman-teman lebih cepat aja sih perspektifnya untuk menyadari hal ini. Tapi kalau mau dibilang gimana sih seperti hak seperti UMR dan work life balance sebetulnya nih ya Mas Ari, ketika perusahaan atau organisasi itu tidak memberikan UMR dan work life balance ini secara default atau itu udah bukan settingan awalnya dia gitu. Ya usulnya agak mirip lagi sama yang pertama gitu. Jangan terlalu lama di situ ya Mas Ari gitu. Nanti pusing soalnya atau Mbak Ari gitu. Tapi kalau dan meskipun profesinya mungkin sebagai pendidik atau sebagai pengajar ya, bukan berarti kemudian prinsip pahlawan tanpa tanda jasa ini harus secara membabi buta diaplikasikan gitu, justru harus dikritisi dengan sangat tajam gitu kan ya. Kenapa kok harus tanpa tanda jasa gitu? Kenapa nggak pakai tanda jasa aja gitu biar sama aja sama yang lain gitu sih. Jadi semoga bisa keluar dari narasi yang useless dan kemudian tidak membantu siapa-siapa ini ya gitu dan tidak heroik sama sekali gitu karena end up-nya pasti ya susah aja terus udah gitu stres gitu. Tapi lagi-lagi ya ketika ruang dialognya masih terbuka gitu, boleh sih untuk diingatkan gitu ya bahwa meskipun aku nggak kebayang ya Marsha dialognya gimana ya sama HR gitu. Bu maaf ini Ya, bisa UMR nggak ya gajinya gitu atau kita ke dinas ketenagakerjaan aja gitu kan karena itu pasti melanggar hukum gitu ya, tapi kalau betul. memang ruang dialognya masih ada gitu dan mungkin situasi nggak sesederhana yang saya bisa gambarkan, tetap dialog selalu diutamakan sih gitu, civilized dialog gitu ya, kita ngobrol dulu yuk kenapa sih nggak UMR gitu. Oh karena kita lagi Hmm. nabung nih mungkin selisih gajinya mau kita investasikan ke kripto tahun depan gitu. Jadi kita semua akan dapat return yang sangat besar. Wah, itu menjanjikan tuh, boleh kita bicara portofolio habis itu gitu ya. Tapi kemudian kalau ternyata memang perusahaan itu tidak matang dan kemudian nggak punya persiapan dan apa tuh namanya rencana bisnis yang baik gitu, maka dorongan untuk ngasih UMR tuh jadi kayak ngemis gitu di mata saya gitu. Ya kan tolong dong dikasih UMR gitu. Masih kayak gila apa gimana nih gitu ya. Sebaiknya arah pembicaraannya sih tidak ke sana gitu ya. Itu sih Mas Ari gitu. Jadi kalau maaf ya kalau UMR aja nggak bisa diberikan, nggak usah ngomongin work life balance gitu. Udah pasti nggak ada soalnya gitu. Iya nggak sih? Karena UMR tuh udah yang paling basic banget dan itu masuk ke dalam perhitungan yang sifatnya jangka panjang. Itu adalah perhitungan strategik, manpower planning, kemudian turun ke cost gitu, kemudian cost centernya apa gitu ya. Jadi kalau sampai satu organisasi atau perusahaan tidak memiliki itu, saya rasa itu bukan tempat yang pas untuk kita membangun karir sih ya. Tapi untuk memuaskan rasa ingin tahu atau sekedar dapat clarity gitu ya, mungkin boleh ditanya gitu karena pertanyaan Marsha tadi juga relevan banget, ini industrinya apa ya, konteksnya seperti apa ya gitu, mungkin ada complexity yang lain. Gitu sih dari saya, maaf ya kalau mungkin secara konteks jadi tidak directly memberi tips atau rangkaian langkah praktis gitu. Terima kasih Tapi Bu sangat Desri. mencerahkan, Bang Usa. Dan nampaknya bisa menjadi berpikir ulang kepada yang bersangkutan ya, ini Mas Ari atau Mbak Ari. Oh, lebih baik aku pindah.
ke tempat yang UMR. Mungkin seperti itu Minimal. kan. Dan itu hak yang bersangkutan ya kalau kita Iya, bicara iya. seperti itu ya, Betul Bang banget. Oja. Betul. Oke, silakan Kak Marsha untuk pertanyaan yang sama Iya. dulu. Mas Oja tuh memberikan brutal truth menurut aku gitu ya. Tapi kita balik lagi kalau dari aku sendiri gitu ya, aku akan menanyakan perusahaan kecil tuh seperti apa? Apakah UMKM ataukah ini bisnis yang memang rumahan atau apa gitu ya? Balik lagi, Anda yang bisa melihat seberapa kuatkah secara ekonomi sebenarnya perusahaan ataupun bisnis ini. Jika misalkan memang bisnis ini sebenarnya keuntungan profitnya tinggi dan juga returnnya dari mereka itu juga banyak, mereka juga sudah CV misalkan minimal dan yang lain-lain, di mana intinya secara bisnisnya bagus, secara penunjang ekonomi juga bagus, Anda memiliki hak untuk berbicara, diskusi dengan yang punya owner, karena dengan berpikir perusahaan kecil ya. Atau sebenarnya yang paling ekstrim adalah yaitu ke Dinas Ketenagakerjaan, karena itu adalah salah satu undang-undang yang memang sudah diberikan sama pemerintah bahwa ada minimum wage dari setiap daerah gitu ya. Tapi balik lagi saya akan bilang, kalau misalkan memang itu bisnis kecil dan masih kecil-kecilan di rumah dan kamu membantu, itu adalah menurut saya itu Anda secara sadar memilih untuk membantu, tapi kamu juga harus secara sadar memiliki batasan waktu seberapa Anda bisa membantu orang tersebut dengan mengorbankan pemasukan dari Anda gitu. Terus untuk kata guru pahlawan tanpa tanda jasa, kayaknya Mas Oja lebih bisa menjelaskan gitu ya. Dulu Mas Oja adalah dosen saya ya, jadi beliau lebih paham sih terkait dengan hal itu. Itu aja sih Mbak Teti singkat dari saya. Karena memang tadi profesi guru sih yang digarisbawahi di dunia pendidikan. Oke, selanjutnya ada dari Ipan Graphics Bekasi. Saya mau tanya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, apakah sesuai kebutuhan dari pegawai atau ini udah kebijakan dari perusahaan? Kegiatan yang Kak Marsha sebutkan mungkin ya maksudnya ini. Halo Kak Ipan, masih bersama kita? Mau disampaikan langsung kah? Silakan. Mungkin bisa unmute supaya tidak salah menangkap nih kita pertanyaannya. Iya, terima kasih Kak Tetri. Silakan. Iya, iya benar tadi yang kayak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh yang dari Kak Marsha tadi ya. ya. Dari Kak Marsha itu apakah misalnya ada pemilihan dulu, maksudnya ada minta input dari karyawan atau emang oh ya udah ini deh kita punya ide gitu, biar bisa diterapin juga. Makasih. Oke. Itu dua-duanya. Kak Marsha. Itu dua-duanya. Jadi kita tuh ada regionalnya, ada yang dari regional Singapurnya, ada juga yang top down memang arahan dari, ada juga masukan dari tim employee-nya gitu. Jadi setiap tahun memang kita memberikan survei kepuasan kerja kepada seluruh karyawan untuk melihat sebenarnya ya level satisfaction di employee itu seberapa banyak dan apakah ada masukan dari teman-teman employee. Nah kemarin ini memang untuk yang 2 tahun lalu aku ingat banget campaign-nya itu bukan kayak gini, bukan yang grow muscle, grow joy, itu bukan, tapi campaign-nya adalah berikanlah cuti. Aku lupa deh tagline-nya apa, intinya adalah ketika kamu cuti kamu tidak boleh diganggu, intinya itu seperti itu. Karena kita tahu banget di tahun 2021 di mana ketika e-commerce lagi tinggi-tingginya, kita tuh pressure luar biasa tinggi gitu ya, sehingga ketika kita work from home itu rasanya tidak ada batasan antara bekerja dengan tidak bekerja, kayak bekerja aja terus 24 jam gitu, sehingga ketika kita cuti pun kita tuh terus diganggu. Dan waktu itu akhirnya kita membuat campaign bahwa ketika orang cuti kita harus menghargai dan tidak boleh mengganggunya. Makanya kemarin FYI atasan aku itu cuti 3 minggu, dia keliling keliling Korea dan juga Jepang, dan itu ya dia tidak diganggu sama sekali karena memang dari sebelumnya dia udah info ya dari 2 bulan sebelum bahwa dia mau cuti 3 minggu. Seluruh pekerjaannya sudah dibagi-bagi ke seluruh timnya dan juga setiap tim menghandle PIC-nya sendiri-sendiri, sehingga sudah adalah pentolan-pentolannya sehingga kalau si ibu ini bisa diganggu tetap, tapi
untuk case urgentnya aja. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, yes itu dari dua, satu memang arahan dari atas, ada yang memang dari regional, seperti campaign itu memang dari regional ya. Terus yang kedua itu juga ada yang dari top down, karena kita juga mendengar voice dari teman-teman yang di bawah apa yang sedang mereka inginkan dan mereka butuhkan gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Marsha. Artinya ada satu keleluasaan bagi apa bagi kita untuk menggabungkan ya Kak ya, baik dari atas maupun dari bawah. Jadi voice di bawah pun kita akomodasi ya. Kita langsung mungkin Kak Oja pada pertanyaan berikutnya. Nampaknya ini dari kedua narasumber kembali nih. Mau tanya, kalau ada staf yang performanya turun dikarenakan alasan ada permasalahan sehingga kesehatan mental terganggu, terkena panic attack, di mana permasalahan tersebut adalah permasalahan pribadi, tidak terkait pekerjaan. Maka apa yang perlu perusahaan lakukan? Perlukah kami meminta bukti dari expert dalam kurung psikolog terkait kondisi staf tersebut? Oja bisa respon terlebih dahulu? Silakan. Mungkin untuk gantian boleh Marsha dulu, Ibu. Oh boleh. Ya, Boleh. Silakan Kak Marsha. Boleh. Jadi ini memang kebetulan ini pernah terjadi gitu. Ya aku cerita yang terjadi yang baru belum lama gitu ya, beberapa bulan yang lalu memang ada seseorang yang dia ini bipolar. Ternyata bipolar gitu ya. Kita juga baru tahu dan memang untungnya dia bisa cerita ke atasannya. Dan waktu itu atasannya bertanya apakah boleh untuk diceritakan ke HRBP dan dia bilang nggak apa-apa. Akhirnya kita semua tahu. Nah, someday dan itu bukan karena pekerjaan ya, memang itu dia memiliki didiagnosa bipolar. Dan waktu itu sempat dia breakdown di kantor. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah kita memberikan satu ruangan gitu ya, ruangan meeting saat itu agar dia bisa menenangkan diri saat itu, dan kita juga berdiskusi untuk memberikan dia keleluasaan fleksibel untuk bekerja dari rumah selama 1 minggu, di mana memang 1 minggu itu sebenarnya bukan bekerja dari rumah sih, tapi lebih kayak cuti tapi tidak mengambil cutinya dia. Jadi kita kayak membebas tugaskan selama 1 minggu untuk bisa dia menenangkan, karena saat itu memang baru ada masalah yang memang men-trigger orang tersebut sehingga bipolarnya muncul gitu. Dan di situ memang saya cukup beruntung bahwa atasan dan juga HR di sini itu cukup paham, sehingga kita diberikan fleksibilitas untuk untuk diberikan didukung oleh suatu program yang tadi saya sempat cerita, sehingga orang tersebut akhirnya kita arahkan untuk bisa konsultasi dengan psikolog. Sampai detik ini dia juga masih rutin untuk datang ke psikolog, di mana semua biayanya memang kami tanggung. Tapi ini memang balik lagi ya, memang karena perusahaannya sih. Gitu. Oke. Ini lagi-lagi support dari corporate ya. Dua-dua narasumber ini menyampaikan hal yang sama dan memang demikian adanya. Kak Oja ada tambahan untuk yang pertanyaan barusan? Iya, mungkin melengkapi aja ya. Sebenarnya ketika kita bilang ini sebenarnya kan masalah pribadi ya, bukan terkait pekerjaan gitu. Nah, cara pandangnya tuh mungkin perlu lebih holistik ya, dalam arti kata ketika kita bicara kesehatan mental itu tuh bukan cuma masalah sehat atau sakit ya. Yang lebih pas tuh mungkin bicara tentang well-being sih, bicara tentang apa ya, kesejahteraan gitu, dimana semua aspek itu sebetulnya jadinya matter. Jadi bukan cuma masalah lo sehat apa sakit gitu. Jadi kalau nggak sakit berarti kan sehat, belum tentu juga gitu. Jadi ketika kita bicara ketika pendekatannya kayak gini, itu sebetulnya apakah spektrum masalahnya itu di ranah pribadi atau tidak, itu tidak terlalu jadi pertimbangan. Yang lebih dipertimbangkan adalah bagaimana dia bisa ditolong, intinya gitu sih. Jadi di satu sisi apa yang perusahaan perlu lakukan tentunya mendorong supaya yang bersangkutan itu dapat diagnosis yang benar gitu. Jangan
dia bilang panic attack versinya dia kan, bacanya dari Instagram lagi nanti gitu. Ini kayak gejalanya masuk nih panic attack. Iya kan, soalnya kalau kita nyarinya di Google gitu kan, sakit kepala ujung-ujungnya kan kanker tuh Bu gitu. Jadi bisa nyasar kemana-mana gitu. Mendingan ke psikolog bener-bener untuk dapat diagnosis yang tepat. Dan nanti kalau ranah pengobatan atau ranah treatmentnya sudah tidak lagi bisa dihandle sama psikolog, kan harus ada referral ya ke psikiater gitu. Jadi eh, tepat sih kalau kemudian perusahaan mendorong untuk yang bersangkutan untuk gangguan yang sedang kamu alami, mohon untuk dilanjutkan ya prosesnya atau diagnosisnya itu ke psikolog profesional gitu yang memang kredibel gitu sih. Semoga Oke. ranah kesehatan mental disupport juga ya sama sama perusahaannya gitu. Dan ini jadinya eh, mindsetnya, maaf juga, mau kalau boleh saya lengkapin, bukan semata-mata nyari bukti jangan-jangan dia bohong gitu, karena kan kita harus waspada ya dari seginya perusahaan, bukannya nggak banyak akal juga nih karyawan gitu. Tapi juga untuk mendorong satu edukasi bahwa jangan self diagnose ya gitu. Karena ini loh ketimpangan, kalau kesehatan fisik itu orang concern banget loh, Bu Tetri, ya nggak sih? Kok saya tidur bangun dengkul saya geter ya gitu. Kok kuping saya berdenging ya? Nggak mungkin lo nggak ke dokter deh, beneran, asli stres pasti. Ya kan? Tapi kalau bicara kesehatan mental, kita nggak segesit itu loh untuk merespons. Iya kan? Kok belakangan ini suka sedih nggak ada alasannya ya? Kok saya biasanya suka makan rawon jadi nggak suka ya gitu? Nggak kepikiran tuh ke psikolog gitu. Iya kan? Ya, Apa gue masuk angin gitu? ya, Apa ya. ya emang biasa aja diabaikan gitu kan, dan nanti ketika beneran datang ke psikolog, problemnya tuh udah kompleks banget gitu. Kayak saya pernah dapat klien yang keluhannya simpel sih Mas gitu, gue nggak bisa tidur katanya gitu kan. Oh iya, udah berapa lama? Udah 8 bulan insomnia 8 bulan gitu. Itu kondisi kronis loh yang harus direspons lewat pendekatan medis gitu kan, nggak bisa cuma dengan treatment psikologis aja. Jadi itu sih, semakin cepat itu Oke. dideteksi, semakin orang juga bisa menangkal stigma itu gitu loh, karena orang tuh nggak ada bayangan ke psikolog tuh ngapain gitu sebenarnya. Dipikir cuma ngomong doang, atau dipikir kayak di judge langsung gitu, kamu menderita gangguan ini gitu, padahal seringkali enggak sih gitu ya. Jadi Benar. dorongan ini mungkin bisa membuat mereka punya pengalaman yang bisa mereduksi stereotip dan stigma yang nggak tepat tentang pelayanan kesehatan mental profesional gitu Ibu. Artinya dalam hal ini mungkin Kak Oja sama Kak Marsha ada satu program yang dibuat oleh kawan-kawan sebagai profesional di corporate masing-masing ya, di perusahaan Mm, masing-masing untuk deteksi dini juga ya. Kan bisa jadi ada orang yang betul. memang tidak jemput bola lah kalau bahasa Ya, awamnya, ya. ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Dan sangat bagus sekali jika itu bisa dilakukan. Baik, menarik sekali semuanya jawabannya. Mudah-mudahan menjawab yang diharapkan oleh siapa tadi ya? Eh, Shelfie ya, Siapa tadi? Shelfie. Shelfie, Hah? Shelfie apa Shelfie ini? Oke. Selanjutnya Benny Prawira nih, show. Gosip juga sering menjadi masalah mental health di tempat kerja dikarenakan kurang komunikasi asertif, namun tetap ingin menjatuhkan satu sosok di tempat kerja karena satu dan lain hal. Apakah ada best practice untuk atasi hal ini dan pengalaman organisasi kedua narasumber? Siapa dulu nih? Nanti aku Kak Marsha, Kak Oja. Boleh, Marsha dulu, no problem. Oh, Marsha. Silakan. Silakan Kak Marsha. Oke, ini tricky ya sebenarnya ya, gosip. Jadi Susah ini. susah ini, gosip. Karena kan kurang komunikasi asertif namun tetap ingin menjatuhkan satu sosok. Oke, kayaknya aku menangkap ini adalah toksik ya. Ini jadi lebih ngomongin orang lain, jadi orang ini memberikan toksik kepada yang lain gitu ya. Lingkungan ya. Terus lingkungan. Terus apakah ada best practice untuk atasi hal ini dari pengalaman organisasi? Oke, coba saya pikir. Ada sih. Jadi kebetulan baru kemarin kita tuh lagi mengadakan yang namanya performance cycle. Dan di performance cycle itu untuk menilai performance kita ya. Dan di sini kita tuh menilai performance itu dari dua. Yang selain KPI-nya atau apa yang sudah di-achieve, tapi kita juga menilai behavior-nya kebetulan gitu ya. Jadi kita punya ada 6 culture di mana ya kita menilai lah orang tersebut apakah sesuai dengan culture yang memang sudah kita endorse. Nah, kemarin itu ke state memang ada 2 orang yang menjadi toxic bagi teman-teman yang lainnya. Dan kebetulan juga ini tercapture
oleh atasannya. Jadi memang diperlukan awareness gitu ya, dan ya awareness dari setiap atasan untuk bisa melihat, untuk bisa memilah apa yang memang terjadi di dalam timnya. Dan kebetulan saat itu memang ada satu anak yang secara performance itu ya sebenarnya nggak di tengah banget, agak di tengah bawah, tetapi memiliki behavior yang tidak baik. Jadi dia itu kalau datang, dia itu sering di depan yang lain gitu ya, dia bilang kayak, ngapain sih lu teleponin seller, kan kerjaan kita kan salah satunya teleponin seller ya. Ngapain sih lu teleponin seller, sok rajin gitu. Terus yang lainnya, ayo di jam kerja, ayo kita ngerokok aja yuk keluar, dan 2 jam terus nggak balik. Pokoknya banyak hal-hal yang negatif, toxic gitu ya. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita memberikan warning kepada orang tersebut dengan memberikan nilai di bawah rata-rata. Di mana efeknya adalah setelah ini dia harus menjalani PIP atau Performance Improvement Plan, di mana kita memberikan certain target, di mana dia harus achieve hal tersebut. Nah, sampai ini baru terjadi kemarin ya. Jadi dari setelah ini kita akan ngobrol ke dia, akan bicara ke dia, karena kan posisinya saya HR ya, saya yang mendengar informasi ini. Tapi kan saya juga belum 100% yakin karena ini baru dari atasannya. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan bertanya kepada timnya dan tim sebelah apakah memang benar info yang saya dapatkan. Itu satu. Yang kedua, saya juga akan bertanya kepada seller dari orang tersebut atau stakeholder yang memang berhubungan langsung dengan orang tersebut. Jika misalkan memang 100% fix, kita pasti akan memberikan warning letter, memberikan nilai di bawah standarnya, dan juga memasukkan dia ke performance improvement plan. Itu sih best practice di tempat saya. Oke. Tambahan Kak Bang Oja, silakan. Iya, kalau dari pengalaman sih ya, ini juga bener loh, Mas Benny nih, jadi isu kesehatan mental karena orang tuh bisa bener-bener nggak cuma stres, bisa sampai depres gitu gara-gara gosip. Apalagi kalau apa tuh environmentnya, kalau di kami kan juga banyak sekali milenial sama Gen Z ya, jadi cepet banget gitu nyebarnya, dan emotional intensitas emosinya juga kuat. So kalau kita bicara tentang praktek, harusnya diapain? Kalau pendekatan dari aku sih, ketika yang aku hadapi itu orang yang jadi korban gosip gitu, aku akan tetap encourage untuk embrace civility. Dalam arti kata, jangan direspons dengan agresi yang nggak perlu gitu ya. Dalam arti nggak perlu marah gitu atau sampai meledak gitu ya, jangan. Tetap embrace civility. Dan kalau memang, dan yang aku coba propose biasanya eh, opsi untuk would you like to counter the one that spread the gossip gitu, atau apapun yang disampaikan yang bikin kamu gak nyaman gitu. Jadi justru saya bangun keberaniannya, bahkan saya propose untuk menengahi gitu kalau emang perlu. Yuk kita panggil, kita dudukin yuk gitu. Ini ada serangkaian informasi dan berita yang lo sebarin over orang ini dan dia terganggu gitu. Jadi benar-benar saya bawa ke level dialog yang eksplisit, ya kan, mau menyangkal mau gimana pun kan datanya juga udah ada ya sebenarnya. Dan itu pernah sampai sampai dilakukan gitu, dan untungnya keluarannya cukup positif karena ternyata rootnya tuh simply kesalahpahaman gitu loh, tapi nggak pernah ada critical incidents untuk kemudian mereka tuh ngomongin kesalahpahaman itu gitu ya. Dan itu kalau by level mungkin sesederhana kayak saya papasan sama Bu Tetri, saya lagi pakai headset, Bu Tetri nggak lihat, Bu Tetri nyapa saya, halo bang selamat pagi, sayanya nggak denger, ya saya lewat aja gitu. Terus kayak kenapa sombong banget nih orang gitu. Habis itu Bu Tetri sebel deh kemana-mana gitu ya, tadi pagi saya nyapa loh nggak disautin coba gitu, gila parah banget ya Bu, ibu kan senior ya gitu, dan lain sebagainya. Bu udah tuh berkembang atau jadi apa ya. Jadi saya bangun encouragement untuk kayak ini semua tuh bisa kita bicarakan gitu sih. Tapi memang itu skalanya lebih mikro ya. Kalau yang tadi pendekatannya Marsha mengintegrasikan dengan pendekatan profesional, I think itu juga apply, tergantung apa dinamika yang ada di dalam gitu. Kalau di saya memang kebanyakan gosip, saya tahunya jadinya ada gosip karena orang yang digosipin udah dalam kondisi mental yang sangat buruk gitu. Jadi resolusinya selain memberi penguatan juga gimana cara kita bisa resolve ini. Dan kalau ada pihak lain terlibat, saya libatin juga, whether itu leadernya, whether itu direct reportnya dia gitu, atau peernya dia yang masih punya perspektif gitu. Tapi
semuanya dengan seizin yang bersangkutan ya, karena nggak semua orang nyaman dengan model yang sifatnya tuh langsung di apa tuh namanya, direct ditemukan gitu. Nggak usah deh gitu. Ya udah, kalau nggak usah, strateginya apa?